Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mamos TV bersama saya, Mamos, dan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya pelajari selama kuliah di DKV ya, alias Desain Komunikasi Visual. Nah, yang pada kali ini saya ingin bahas adalah tentang proses pembuatan desain, yaitu adalah desain logo ya. Sini mungkin terlihat ya, ini desain komunikasi visual identitas portofolio, dan ini salah satu tugas besar saya dulu saat kuliah. Ini saya tugasnya semester 3. Jadi mari kita bahas, untuk kalian mungkin yang masih bingung mungkin cara proses desain itu, kok bisa ada logo yang mahal gitu kan ya, ada logo yang murah, kenapa bisa bisa ada yang mahal dan murah. Nah, jawabannya adalah pada prosesnya, teman-teman. Jadi proses pembuatan logo itu kalau yang mahal itu nggak sembarangan, teman-teman. Jadi memang ada tahapan-tahapan di mana mereka butuh riset ya, dan butuh riset, butuh referensi, dan uh, butuh masukan-masukan gitu, gitu kan, dan butuh feedback gitu kan, butuh feedback dari mau dari dari klien maupun juga dari konsumen gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu portofolio saya. Jadi ada beberapa portofolio yang saya punya, tapi ya mungkin satu ini dulu aja ya kan. Karena menurut saya ini yang mungkin paling ya uh, cukup bagus lah menurut saya gitu. Karena yang lain nggak seberapa bagus lah gitu. Oke, langsung aja ya. Ini Lelego. Ini saya ceritanya adalah membuat logo ya, dan bukan brand ya, bukan brand. Jadi logo itu bukan brand. Mungkin teman-teman banyak yang sudah paham bahwa brand dan logo itu hal yang berbeda gitu ya. Logo itu hanyalah sebagai tanda pengenal gitu ya, istilahnya kalau polisi mungkin seragamnya aja gitu ya, seragam polisi. Nah, kalau brand itu adalah sebagai apa ya, ketika kita mendengar sesuatu terus, oh, uh, misalkan ayam crispy, oh KFC, nah itu baru brand gitu ya. uh, Pizza, oh Pizza Hut ya, nah itu brand. Jadi sesuatu yang membuat dia terkenal gitulah istilahnya ya, sesuatu yang dinotis orang itu namanya brand. Ya kalau identitas ini hanya sebagai pengenal aja, dia bisa sebagai penguat brand, tapi dia bukan brand gitu ya. Oke, langsung aja. Ini ya ada blank page gini, soalnya buat di print juga ya, jadi ada untuk ini untuk cover lah. Nah, oke, ini keterangan singkat bla 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 tentang saya bla bla bla, nggak penting lah ya, cuma pengenalan biasa aja. Nah, ini ada daftar isi. Sini ada pengenalan, referensi, dan analisis. Jadi mungkin di sini ada 5 poin ya yang akan saya bahas, yaitu ada referensi dan analisis, penjelasan desain, proses desain, dan aplikasi media. Nah, keempat poin ini sudah cukup untuk membuat sebuah portofolio desain. Nah, dimana keempat poin ini yaitu uh, referensi analisis itu istilahnya ya kalian nyari-nyari logo-logo yang sudah ada gitu ya. Penjelasan desain ini intinya ide apa yang akan kalian buat gitu ya, ide logo apa yang ingin kalian buat, terus proses desainnya, kalian buat logonya bakal seperti apa gitu ya. Kemudian aplikasi media itu adalah uh, bagaimana logo itu akan ditempatkan di media-media produk yang akan kalian gunakan gitu kan. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke referensi dan analisis. Nah, di sini
saya mempelajari uh, dua teori ya kalau nggak salah ya. Yang pertama ada John Murphy dan Michael Rowe ya. Ini teori pertama dari orang luar mana saya lupa gitu ya pokoknya, tapi ya itulah gitu ya. Logo dikelompokkan menjadi 9, yaitu logo type, asosiatif logo, name only logo, logogram, bla 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 bla. Nah ini jadi menurut kedua orang ini ya kan, logo itu ada klasifikasinya dibagi menjadi 9 ya. Ada ini brand name, logo type ya. Ini yang logo yang dia tuh dibentuknya dari bentuk huruf ya, yang bisa dibaca gitu. Nah ini contoh-contohnya ya kan. Terus asosiatif logo yang mengasosiasikan. Nah, ini saya juga bingung sebenarnya. Tapi iyain aja lah ya pas kuliah mah ya. Ya jadi logo yang berdiri bebas dan biasanya tidak memuat nama perusahaan atau nama produk, memiliki asosiasi langsung dengan bidang usahanya. Nah pokoknya gitulah ya. Terus name only logo, nah ini cuma aksara aja kayak Betal, Chat Time gitu. Terus brand mark, logogram, nah ini biasanya yang suka ada apa logogramnya nih kayak Taco Bell, KFC, dia ada kayak apa sih iconnya gitu. Ada icon, ada logo type, biasanya ada dua-duanya tuh kalau logogram. Nah, terus ada initial letter ya, logo inisial, kayak McDonald, ENW ya, ENW, Ampera ini masuk ya, Ampera A gitu ya. DQ ini apa saya lupa. Terus alusif logo ya, logo yang bersifat kiasan, yaitu di mana elemen yang digunakan memiliki arti sendiri, tidak selalu sesuai dengan nama brand ya. Pokoknya ya gitu ya, yang logo-logo Starbucks nih kan, dia kan kopi, cuma kan Starbucks tuh apa gitu ya. Kan Starbucks kan bukan kopi gitu kan, bukan nama kopi, nama apa gitu, nggak ngerti kan. Ceko, Solaria ya kan. Terus ada simbol logo yang tersusun dari aksara dan tambahan untuk geometri sederhana. Nah, tipografi ini juga kurang paham sih sebenarnya saya contoh-contohnya. Jadi sebenarnya mah ini iya karena agak kurang ngerti ya, jadi ya udah saya masukin agak-agak ngasal gitu ya. Yang penting jadi aja gitu ya tugasnya. Nah terus ada pictorial name logo nih kayak Pizza Hut ya, sebenarnya pakai aksara gitu ya, tapi ada bentuk-bentuk yang uniknya kayak Pizza Hut, Applebee's, Go Loco, Red Lobster. Terus ada abstrak logo abstrak ini pokoknya logonya yang visualnya abstrak gitu ya, jadi visualnya agak-agak ngawur gitu ya, cuma ya itu jadi ikonnya dia gitu biasanya. Kayak Pring Sewu ini lumayan unik ini apa istilahnya, logogram ya. Terus check in the box ini gue nggak tahu ya, tapi ya udahlah gitulah. Jadi contoh aja gitu. Nah kemudian ada apa istilahnya, teori kedua ini dari orang Indo ya, orang Indonesia, Suryanto Rustan, yaitu logo dibagi menjadi 3. Nah ini lebih gampang menurut gue, yaitu basic shape, pictorial mark, dan typographic logo ya. Jadi oke. Jadi istilahnya logo tuh ya sebenarnya mendekati ke salah satu di antara 3 ini gitu kan. Bentuk dasar yaitu merupakan logo yang menggunakan bentuk-bentuk sederhana ya kan, kayak segitiga, kotak, lingkaran gitu kan. Terus atau enggak gambar, bukan logo yang menggunakan gambar ilustrasi atau foto kan. Tipografi merupakan logo yang merupakan bentuk-bentuk, oh ini belum gue edit nih jadi. Ini lupa gue edit berarti dulu. Merupakan logo yang menggunakan huruf harusnya nih, kan huruf-huruf. Nah, ini typo berarti ini ya. Oke. Nah, ini contohnya tuh kalau gambar itu kayak
ya KFC, bener-bener ngikutin foto ya si bapak-bapak gitu kan, Wendy, Hokben gitu. Nah terus semakin kesini tipografi, bread talk ya kan, chat time, Gosari. Nah makin kesini terus ini bentuk dasar, ada Domino, McDonald. Ini McDonald kayaknya itu salah deh, cuma dia dimasukin tipografi juga nggak cocok sih sebenarnya. Ini kan M ya, cuma ya mungkin gue yang salah kali ya. Ya tapi gitu. Terus ada Pringsewu ini karena ada lingkaran, Moza, Jack. Nah, oke, jadi seperti itu. Ya, jadi kelihatan kan bedanya teori orang luar sama orang kita gitu. Lebih gampang sebenarnya orang kita tuh teori-teori aja, ya kan? Simple gitu. Oke. Nah, terus ini ada referensi visual. Jadi karena gue pengen sebenarnya bikin restoran lele tapi kayak KFC, kayak McD gitu ya kan. Jadi gue bikin ini namanya mood board ya, mood board. Jadi referensi yang disampaikan melalui gambar-gambar gitu ya. Ini ada orang ada bocah lagi makan ya kan, terus ada ini yang orang drive thru, ada lelenya ya kan. Sini ada KFC, lele gorengnya, terus ini kayak daleman restorannya, drive thru. Di kolam lele gue taro iseng. Ini juga ada lele goreng, terus ini ada visualnya yang gue pakai sebagai referensi gitu kan, tajam-tajam gitu. Sini keluarga ya, jadi istilahnya restoran lele goreng yang cocok untuk keluarga asik gitu. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan desain. Nah, oke, penjelasan desain ini jadi lebih ke apa? Kira-kira kita tuh mau buat apa sih gitu kan? Mau buat logo apa gitu. Nah, ini profil perusahaan ini sebenarnya belum ada ya, maksudnya si restorannya ini kan cuma hayalan aja gitu, tapi ya menentukan gitu ya, menentukan untuk tugas saya. Jadi ya cari bahan yang deket sebenarnya sama kita gitu, cari yang deket. Kebetulan kan memang bapak saya istilahnya miara lele gitu, jadi saya kepikiran hewan lele gitu kan. Jadi ini pun awalnya milih hewan pun milih gitu, teman lain ada yang kura-kura, ada yang bebek, ada yang ayam. Nah saya kepikiran lele aja gitu, walaupun memang nyari gambar di Google-nya susah sih buat sebagai referensi, karena pose ikan tuh susah teman-teman ya. Jadi ya langsung aja ya ini ke konsep desain. Nah teman-teman bakal ngerti setelah saya di proses desainnya ya, bahwa nyari pose kayak ikan lele itu susah. Oke, ini nah jadi konsep yang digunakan di sini adalah simple dan modern. Nah, ini sorry ya kalau mungkin gak kebaca sama teman-teman. Nah memang ini ukuran kertasnya by the way A3 ya, jadi portofolionya gede, jadi makanya di sini fontnya kelihatan kecil gitu, padahal kalau udah lihat portofolio aslinya yang udah dicetak sih gede gitu tulisannya. Nah ini pemetaan media. Nah ada untuk alat kantor, seragam, papan menu, terus untuk lingkungan tuh ya kayak untuk lingkungan ininya ya, restorannya ada papan tanda, kendaraan, pengemasan, sama media promosi. Nah, oke lanjut ke proses desain. Nah, sini ya, mulai. Oke, nah di sini yang gue bilang kenapa logo itu bisa harganya mahal ya. Oke, nah ini pertama itu nyari pose lele untuk sebagai logo itu susahnya lumayan lah logo. Tapi kayaknya minta ampun juga sih emang. Dan gue nyari pose ikan yang cukup
dibilang gimana ya, cukup pas untuk jadi logo itu agak-agak susah, apalagi nyari gambar di Google gitu ya. Soalnya kebanyakan pose ikan itu kalau nggak dari atas ya kan, atau enggak dia dari kayak dari samping, cuma ya banyak gitu kalau ikan lele, nggak ada yang satuan gitu, jarang. Dan kebanyakan kalau kalau nggak ngadepnya depan gitu ya, bener-bener ngadepnya tuh nyamping gitu loh. Jadi nggak ada yang eh, jadi nyampingnya tuh bener-bener flat gini, tau gak sih? Jadi palanya di sini, ekornya di sini, terus udah aja gitu. Nggak ada yang kayak gini gitu, apa ya, istilahnya 45 derajat jarang gitu. Jadi itu salah satu kesulitan nyari referensi pose 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 ikan ya. Nah, ini hewan pilihan. Jadi literally ini hewan pilihan yang saya pilih gitu ya. Dari sekian banyak hewan saya milih lele. Oke. Oke, ini juga mengapa lele ya, harus dijelasin nih. Ikan lele, ikan ini sih sebenarnya ya udahlah ya gitu ya. Ikan lele terus yang penting ini ya, yang penting mengapa lele gitu. Ya soalnya gue pengen buat yang di restoran lele gitu kan, gitu. Jadi cukup pas gitu ya, walaupun memang KFC makanya orang gitu ya, gitu. Kan nggak nyambung juga gitu ya, tapi kan bisa aja. Makanya lu nanti kalau bikin mungkin logo misalnya makanan atau minuman nggak nyambung sama bisnis lu, ya nggak apa-apa gitu. Mau bisnis boba tapi logonya logo hewan ya nggak masalah gitu. Asalkan dapat why-nya gitu ya kan, dapat why-nya kenapa. Lanjut. Nah ini udah setelah dapat fotonya ya kan, sama dosen saya disuruh gambar ulang ya. Gambar ulang nih, ini pakai pensil ya, hitam putih. Udah gitu suruh gambar ulang lagi pakai pensil warna ini ya. Aduh, ini bener-bener kayak kita dilatih dulu bahwa kita harus sangat mengenal pose ikannya ya, dan sangat mengerti bagian-bagian dari hewan tersebut gitu ya. Jadi dari gambar ini gue jadi ngerti kenapa si lele itu punya bagian-bagian tubuh gitu ya, punya sirip kanan kiri, sirip bawah perut, terus sirip ekor belakang, bawah, atas gitu ya, ekor belakangnya, terus ternyata kumisnya ada 4 gitu kan. Nah di sini ini sih sebenarnya ini jujur untung gue dapet gambar ikannya yang ada warna kuningnya ya. Jadi itu sebenarnya kayaknya langka ya, ikan lele warna kuning. Nah tapi kalau ikan lele warna hitam gue bingung nih yang di warnanya ya, soalnya sama aja gitu ya. jadi ya agak oke lah gue dapet gambar ikan lele warna kuning gitu. Nah ini lanjut ini ke gambar stilasi. Nah setelah gambar realistis ya kan, oke, ini masuk ke gambar stilasi. Gambar stilasi ini gambar apa ya, stylizing. Nah stilasi dari kata stylize, bahasa Inggris ya, tapi jadi Indonesia jadi stilasi gitu. Nah jadi ini gambar dengan gaya gitu, dengan gaya-gaya yang berbeda-beda pokoknya. Ini kita suruh explore sendiri gitu. Jadi terserah kita sebenarnya mau gambar lelenya kayak gimana gitu. Jadi ini salah banyak ya, salah banyak sebenarnya ini lebih banyak dari ini sumpah, cuma ini yang di ACC aja ini, maksudnya yang di ini ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 tambah 16 tambah 14 ada 30 ya. Iya ada 30. Nah ini kayaknya semua kayak ada semua kayaknya, ini semua gambar dibuat ya dengan ukuran 10x10 tuh ya. Ya ini 10x10
pakai spidol nih gue gambarnya, dan udah harus warna kalau yang stilasi ini ya, karena ada yang hitam putih juga sih, ada yang hitam putih ada yang warna. Nah ini ada yang hitam putih ada yang warna, jadi kalau nggak salah 15 hitam putih 15 hitam warna kalau nggak salah ya, gue lupa juga gitu. Nah ini berat juga guys ini bikin kayak gini, soalnya mikir, soalnya gue bingung gitu karena kalau ide udah mentok itu kadang susah juga gitu, kadang udah bikin 10 nih, terus habis itu nggak kepikiran mau bikin kayak gimana lagi ya kan. Nah akhirnya ini ada yang mirip ya kan terus apalagi mana lagi yang mirip, ini mirip ya kan. Nah gitu teman-teman, jadi ya gambar stilasi itu bukan berarti gambar ngasal terus gampang dikerjain, enggak juga guys gitu, susah ini ya. Nah ini salah satu, ini adalah hasil dari gambar realis dan stilasi. Nah ini gambar yang gue bikin ya kan, ditempel di apa sih namanya, infraboard. Nah, infraboard terus dikumpulin gitu di meja dosen ya kan. Nah ini barangnya masih ada ini di kamar gue, udah sekarang gue tempel sebagai hiasan. Ntar mungkin kalau sempet gue bakal foto, mungkin gue pasang di post grup lagi apa, di post community. Nah ini adalah pemetaan pikiran. Nah ini salah satu yang buat logo itu mahal ya kan. Kenapa logo itu bisa mahal? Ya karena ini ya, mikirnya susah gitu. Ini nggak asal bikin, mikirnya susah, waktunya panjang, dan kadang makan biaya gitu. Ya, iya. Nah gini aja, aku mikir kan butuh waktu nih ya kan? Pikir waktu, misalnya waktu berapa, sebulan. Lu kira sebulan butuh makan nggak? Nah butuh kan, sehari 3 kali ya kan, berarti makan 3 kali sebulan ya kan, 90 kali makan. Nah berapa tuh harga makan doang ya kan. Nah itu harus dimasukin tuh untuk biaya proses desain, kata dosen saya seperti itu ya. Ya karena ya memang gitu ya. kalau kita apa istilahnya di dunia kerja kan gitu juga gitu. Kalau di gue biasa dulu magang kan gue gaji gue nggak seberapa gitu, karena itu makannya sudah disediain gitu ya. Jadi gaji gue mungkin nggak seberapa, cuma sejutaan lah ya, tapi makan 3 kali sehari dikasih terus gitu ya. Nah, kalau ini ya kan, ini mah udah kita nggak dikasih makan sama klien ya kan, hanya kita harus masukin biaya makan itu ke pembuatan proses desain gitu jadinya ya kan. Nah ini dari lele gue berbanyak ya kan, jadiin kayak akar-akar gitulah. Nah ini jadi pokoknya ada beberapa poin yang gue lingkarin, itu adalah poin-poin yang gue pakai sebagai visual yang akan gue jadikan sebagai logo akhir ntar gitu. Nah ini morfologi matriks apa ini kan. Nah ini kenapa logo itu mahal ya kan. Nah salah satunya ini ya, morfologi matriks ini yang dari tadi sudah dibuat ya kan, poin-poinnya ini saya masukin ke sini gitu. Nah ini tuh dari logo type ya kan, logo type-nya gue bikin 1 sampai 10. Oh, beda-beda. Ini nama Lelego-nya by the way udah ini ya, udah final ya. Sebenarnya ini nama Lelego juga nih dari hasil saya bikin beberapa nama. Mungkin tadi sudah, nah ini nih alternatif nama nih. Tuh. Skopo lele krenyes, lelego, pecel lele, iwak kuning, meong fish. Pokoknya ada lah. Ini berapa nih? 10 nama lah ya. Dari 10 nama ini di asistensiin dulu ke dosen ya kan. Asistensiin terus akhir lah kata dosen, udah pilih dari antara berapa gitu, antara 2 atau antara 3 gitu. Ya udah gue milih Lelego gitu.
gitu guys. Oke, nah balik lagi ke sini. Nah, di sini ada berbagai macam visual ya. Ini dari logo type gitu ya. Tadi terus lele ya, ini lele ya, untuk lele nih. Jadi ini yang tadi beneran mirip foto ya kan. Terus ini gue mulai mikir-mikir bentuk apa pose lain ya, pose yang lain gitu kan. Tuh pose lele, ini pose muka lele, ini lele ini palanya terus kayak gini apa ngelengkung gitu kayak loncat. Sini bener-bener wajah lele dari depan, terus ini pala lele dari atas, terus ini pala lele apa zoom in gitu kan, apa ya istilahnya, aduh lupa gue di fotografi. Nah ini terus ini mata lele, terus ini sirip lele ya kan, sini lele dari atas, nah, ya kan. Ini ada dapur ya, ada kompor, ada penggorengan, ada spatula ya kan, centong, pisau, panci, segala macam bla 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 ya kan, sayur ada wortel, apa nih, selada kali ya, lupa gue beberapa, tomat dan bla 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 ya kan, kumis ya kan, karena lele ada kumisnya gitu kan, makanya kumis macam-macam ya kan, ini restoran bla 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 bla. Ini disilang karena mungkin kata dosennya ini nggak usah lah terlalu ribet gitu ya, terlalu biasa mungkin. Ini ada tali, gue juga bingung nih awalnya tali dari mana ya. Tapi ya udahlah, tali, alat makan, piring, sendok, garpu, bla bla bla. Terus ada arah panah ya kan, panah bentuk dasar, bla 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 itu. Nah dari ke berapa nih berarti nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 100 visual ini ya teman-teman, kita harus seleksi kira-kira visual mana yang bakal dipakai di logo kita gitu ya. Susah kan, bingung kan lu? Bingung ya, sama gue juga bingung gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa logo ada yang mahal ya gitu, karena ya gini ngerjainnya ya, bener-bener niat dan serius gitu. Nah di sini ada sketsa logo dan logo type. Nah ini gue udah mulai sketsa sekarang ya, dari logo dari visual nih gue bikin sketsanya ada berapa nih, 1, 2, 3, ini 5 kali 5 25 tambah 3 28 ya. Nah 28, sekitar 28 lah. Ini yang logo type, ini yang logogram. Nah aduh nih ini pala lele, nih lele pakai penggorengan ya kan. Sini ada leleko, ini jadi GO gitu kan. Sini ada leleko gitu. Pokoknya ya begitulah guys ya. Sini ada yang bentukan seperti ini ya kan. Aduh. Dan yang di asistensi yang ada centang hijaunya nih, VVV. Nah itu gue suruh milih salah satu tuh sama dosen gue. Akhirnya gue bikin lah. Nah yang sketsa yang berwarna ya kan, yang sketsa yang berwarnanya. Nah ini bikin lagi nih gue pakai pensil warna ya kan. Dan ada tambahan-tambahan juga sebenarnya, maksudnya walaupun yang di asistensi cuma 3 ini gitu ya, tapi ada tambahan-tambahan lah yang seenggaknya mungkin ya ngebantu gue gitu. Walaupun sebenarnya gue bikin asal supaya diterima asistensi aja ya. Soalnya biasanya pas asistensi itu ada minimal kudu jadi berapa gitu ya. Jadi gue bikin asal aja. Yang penting jadi gitu ya. Oke, jadi sini ada tiga lagi yang di ACC nih. Ini ya. Dan gue disuruh milih gitu. Nah, belum disuruh milih, bikin lagi versi digitalnya. Nah, alternatif logo. Ini dari ketiga tadi dibikin lagi alternatifnya. Bikin terus memang ya. Memang nama logo mahal itu kayak gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah banyak yang paham ya kenapa harga logo bisa mahal gitu ya. Nah, ini akhirnya gue
bikin polling logo. Nah, ini salah satu riset ya. Ini bagaimana menggali informasi. Apa sih yang konsumen inginkan ya? Apa yang konsumen inginkan? Jadi bisa tergantung sih ya. Kalau lu polling logonya untuk kasih konsumen ya konsumen ya. Nah, kalau lu kasihin ke tukang restoran ya jadi gitu. Tapi ini gue kasih ke ya random orang, ya anggaplah kebanyakan konsumen gitu kan. Nah, akhirnya ini dari semua ini ya. Nah, di sini ada poin-poin penting teman-teman sebenarnya. Ini mungkin gue bakal zoom ya karena ini sedikit penting ya. Ada poin yang harus kita bahas. Di logo itu ada berapa nih? 7 poin. 7 poin penting gimana caranya supaya logo lu bisa tetap eksis gitu ya. Bisa tetap relevan dan sangat berkarakter gitu ya. Tapi gimana ya? Dari ke-7 poin ini, kalian bisa dominan di 1 atau 2 poin. Dan itu tuh kayak jadi poin plus gitu. Dimana itu bisa jadi logo yang endless gitu ya. Logo yang endless tuh adalah logo yang jarang ganti. Sekalinya ganti dia gak beda jauh sama logo lama gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama ada originality. Originality itu bener-bener dia adalah logo original yang kayaknya gak mungkin ini tuh dibuat asal gitu ya. Gak mungkin dibuat asal, gak mungkin kopas, gak mungkin dibuat sama logo maker ya kan. Nah, ini originality. Legibility itu nah ini apa nih? Legible, kejelasan ya. Legible tuh jelas. Kalau logo itu dipasang kecil atau dipasang tempat jauh gitu ya, orang masih ngelihat, oh ini logo Lelego bukan? Nah, kalau masih berarti oh logo lu jelas gitu. Oke. Ketiga ada simplicity itu simple ya, jadi orang lihat tuh logo tuh langsung ngeh gitu ya, bahwa wah sederhana sekali gitu ya, langsung ngelihat lele biru sama ini misalkan Lelegonya gue hapus ya, cuma lele biru sama merah doang, kira-kira orang masih ingat nggak kalau nggak Lego? Nah gitu, semakin simple logo lu semakin gampang ingat orang gitu ya. Jadi applicable. Nah, applicable ini apakah logo lu bisa dipasang di berbagai media gitu ya. Nah, zaman sekarang nih banyak logo-logo yang mulai ke warna-warna flat. Karena apa? Karena kalau logo itu warnanya gradasi ya, gradient, dia itu cenderung lebih sulit untuk diaplikasikan di banyak tempat gitu. Karena karena sulit gitu ya. Sulit kalau lu mau ditaruh di tempat gelap. Kalau logo lu gelap jadinya nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalkan logo lu backgroundnya terang, logo lu terang nggak kelihatan. Jadi banyak sekarang yang pakai warna flat, dan banyak juga sekarang jadi punya logo hitam dan logo putih sebagai logo sekunder gitu ya di media-media yang punya background cerah maupun background gelap. Kemudian ada relevance. Nah, ini seberapa relevan logo lu ya. Ini cenderung kayak ngikutin zaman teknologi gitu ya. Kayak dulu zamannya gradasi gitu kan, logo Windows gitu ya. Oh, orang pakai gradasi semua. Sekarang logo flat, banyak ikut logo flat semua. Ntar ada lagi zaman mungkin pakai logo type, semua pakai logo type ya kan. Jadi kayak gitu, relevan. Nah, ini timeless itu tahan lama. Nah, salah satu contoh logo yang tahan lama setahu gue adalah
logo Coca-Cola ya. Terus ada juga logo Shell ya, kalau kalian tahu logo Shell. Eh, ya dua itu kali ya. Nah itu kalian coba cek sendiri lagi, mungkin masih banyak logo-logo yang timeless lainnya gitu. Cuma dua itu yang gue tahu selama ini. Maksudnya ya. Nah kemudian memorable. Nah memorable ini mudah diingat ya, mudah diingat. Ini sangat memorable ini sangat berpengaruh dari simplicity ya, yang tadi gue bilang. Semakin simple logo lu semakin mudah diingat gitu. Tapi ini gue nggak tahu kenapa lebih mudah diingatnya nggak sebanyak yang ini ya. Jadi cuma ya udahlah ya. Mungkin emang kurang mudah diingat juga nih, kurang simple mungkin dibanding mungkin logo yang bisa gue buat yang lain gitu ya. Cuma intinya sih dari polling tadi ya, dapat data segini, dan di sini gue suruh milih sih, lagi-lagi suruh milih. Jadi antara ini sama ini ya, logo ini sama logo ini, dan akhirnya walaupun ini lebih banyak ya 38, tetap gue pilih yang ini sih, karena ini gue bilang ini terlalu tidak simple dan ya terkesan apa ya, terkesan biasa aja sih kalau gue bilang ya. Kali cuma lele, di belakangnya ada dan sebagainya ya, kurang menarik sih menurut gue gitu. Oke, di sini ada logo final ya kan, logo finalnya kira gue pilih ini. Terus nih dibuat lagi logo sekundernya yang hitam sama yang putih, yang black and white sama yang outline gitu. Nah ini konsep logonya, ini ada ya penjelasannya bla 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 gitu ya. Ini mah cuma ini aja sih sebenarnya. Sebenarnya gue bingung awalnya, ini aduh gasnya gimana, ya udahlah bacot-bacot aja di sini ya kan. Nah, sini palet warnanya gue coba pakai 2 warna ya, simple sekali ya, simple sekali, merah dan biru. Ya. Nah ini alternatif super grafis. Nah super grafis itu apa bang? Nah super grafis itu adalah grafis yang mendukung identitas lu, supaya dia istilahnya apa ya, dia itu kayak identitas tapi dalam bentuk grafis yang ini, yang banyak gitu, yang istilahnya yang besar gitu kan. Kalau identitasnya dalam bentuk logo kan ya gini gitu kan, tapi kalau grafisnya apa yang bisa buat kayak lingkungan lah, buat di papan menu lah dan sebagainya. Nah ini super grafis. Nah ini super grafis finalnya gue dapet kayak gini ya. Ini kebetulan aja gue dapet kayak gini dan gue kira bagus juga gitu, jadi ya udah gue pakai ini aja. Nah, aplikasi media. Nah ini yang terakhir teman-teman. Nah ini istilahnya ya, kalian bikin desain untuk media, tapi ada grafis kalian yang udah buat, itu ada logonya, ada super grafisnya ya, literally kayak gitu aja sih. Peralatan kantor, ini papan tanda kan, ini literally nggak ada bedanya, ini bodoh banget tadi gue, tapi ya udahlah sih ini ya kan. Nah ini seragam karyawan ya kan, itu kendaraan. Nah ini papan menu, pemasaran produk, ini lingkungan restoran. Nah gitu. Nah jujur ini emang media gue emang nggak begitu banyak ya, cuma dikit lah. Teman gue banyak yang lebih banyak dari gue gitu ya masalahnya. Jadi kenapa gue bilang dikit, karena teman gue banyak yang lebih banyak gitu bikinnya. Nah media promosi ini buat di baliho ya kan, di web, di internet, mungkin di YouTube ya kan. Gitu. Dan alhamdulillah selesai ya kan, ini sudah tidak ada lagi. Oke 40. Oke mungkin
Cukup segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil ilmu yang ada ya. Mungkin memang ilmu saya tidak banyak, tapi saya sangat sangat senang bisa berbagi ya, ini terutama mungkin untuk teman-teman yang mungkin jurusan kuliahnya bukan kuliah desain terus pengen belajar desain, maupun teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa kuliah desain. Jadi saya hanya ingin berbagi seperti itu saja. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Dan jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan saya akan bikin lagi mungkin tentang portofolio yang lainnya. Dan mungkin teman-teman juga bisa komentar di bawah bagaimana tentang mungkin tugas-tugas kuliah saya di kehidupan kuliah, ataupun mungkin ada tema-tema lain yang mungkin bisa teman-teman rekomendasikan gitu di komentar. Oke, terima kasih. Saya Mamos dari Mamos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.